Hutang tingkat desa di China mencapai 900 miliar yuan dan hutang kolektif secara bertahap diprivatisasi. Selama sidang 2 tahunan baru-baru ini dari Partai Komunis China, sebuah proposal diperkenalkan oleh Asosiasi Konstruksi Nasional China. Proposal tersebut merujuk pada survei pengambilan sampel dari Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan yang mengungkapkan bahwa organisasi tingkat desa di China telah mengakumulasi total utang sebesar 900 miliar yuan, atau sekitar 129,31 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2019. Di China, 700.000 pemerintahan desa, hutang rata-rata organisasi tingkat desa adalah 1,3 juta yuan atau sekitar 187.000 dolar AS. Namun saat ini belum ada informasi tepat yang tersedia mengenai jumlah uang yang dihabiskan selama 3 tahun pandemi COVID-19 di seluruh 700.000 desa di negara ini, atau apakah ada hutang baru yang terakumulasi. Terutama bunga yang masih terus meningkatkan total hutang, bahkan tanpa adanya penambahan hutang baru. Di Provinsi Hunan saja, jumlah utang desa pada tahun 2020 mencapai 72,49% dari total desa di provinsi tersebut, dengan rata-rata utang sebesar 1,08 juta yuan, atau sekitar 155.000 dolar AS per desa. Proposal yang dipresentasikan selama sidang 2 tahunan Partai Komunis China baru-baru ini mengaitkan peningkatan terus-menerus atas utang tingkat desa ke sumber daya keuangan yang tidak mencukupi dari organisasi-organisasi di tingkat desa. Organisasi-organisasi ini sering menggunakan pinjaman baru untuk membiayai berbagai proyek yang mengarah ke stok utang yang signifikan dan peningkatan risiko keuangan. Menurut The Epoch Times, Biro Revitalisasi Pedesaan Nasional PKC telah secara aktif mempromosikan pembangunan daerah pedesaan baru dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah inisiatif ini, banyak daerah pedesaan telah memulai proyek-proyek seperti Desa yang Indah, Panti Jompo, dan desa-desa baru imigran, dengan harapan menerima subsidi atau pendanaan dari pemerintah daerah mereka. Namun, banyak pemerintah daerah juga menghadapi kesulitan keuangan dan janji mereka untuk mendanai proyek-proyek ini telah seringkali ternyata kosong belaka. Salah satu proyek pedesaan yang paling banyak dipromosikan di China saat ini adalah pariwisata. Pemerintah China telah melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan perekonomian dengan menarik wisatawan dari daerah lain untuk mengunjungi daerah pedesaan. Namun, model pariwisata saat ini di China, yang terdiri dari komoditas kecil, toko-toko pedesaan, rumah angsa, dan hotel-hotel dibangun di wilayah dengan budaya yang sama, dengan gunung yang sama dan lanskap sungai yang serupa, telah gagal menarik wisatawan lokal apalagi wisatawan dari daerah lain. Di daerah pedesaan China, hutang kolektif sangat besar, dan desa-desa kecil dengan hutang yang besar telah menjadi masalah yang meluas. Lebih jauh lagi, investigasi yang dilakukan oleh wartawan telah mengungkapkan bahwa distribusi utang organisasi tingkat desa di China tidak merata. Misalnya, di provinsi dan kota seperti Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Fujian, dan Shandong, desa administratif biasanya memiliki kemampuan pembangunan ekonomi yang kuat dengan lebih banyak industri kolektif dan kemampuan membayar utang yang relatif lebih baik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa di sebagian besar kota-kota pedesaan di Cina Barat dan Tengah, ada kekurangan industri dan hutang yang dimiliki oleh desa-desa ini jauh melebihi rata-rata nasional sebesar 1,3 juta yuan atau sekitar 187.000 dolar AS. Pemerintah tingkat kabupaten di daerah-daerah ini sedang berjuang untuk membayar kembali hutang mereka dan mereka sering bergantung pada dana yang telah dialokasikan sebelumnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Akibatnya, daerah-daerah pedesaan ini menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan. Selama beberapa tahun terakhir, hutang kolektif desa di China telah semakin diprivatisasi, dengan kelompok berkepentingan dekat dengan pejabat desa, bertindak sebagai kreditur sementara kolektif bertindak sebagai debitur. Insentif utama untuk membentuk hutang di tingkat desa adalah kolusi dari kepentingan yang didorong oleh kepentingan politik. Proyek-proyek ini adalah ladang uang bagi pejabat desa dan berbagai entitas kepentingan yang berpartisipasi dalam pembangunannya. Pemerintah di tingkat yang lebih tinggi mencari pencapaian politik, kolektif desa ingin menyelamatkan muka, dan pejabat mencari keuntungan pribadi. Menurut Suisan, seorang ahli dalam isu-isu China dan urusan terkini, berkomentar. Hutang ini tidak memiliki pengaruh bagi pejabat di semua tingkatan pada saat mereka pergi ketika masa jabatannya habis. Beban yang paling berat jatuh pada petani biasa yang dibiarkan berjuang untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Pada tanggal 12 Maret dia mengatakan kepada The Epoch Times, petani biasa tidak beruntung. Menurut Biro Statistik Nasional China tingkat urbanisasi China adalah 65%, dan populasi permanen pedesaan negara adalah 490 juta orang. Perhitungan sederhana menunjukkan setiap petani berutang rata-rata 18.400 yuan, atau sekitar 2.644 dolar. Petani Cina tidak memiliki kesejahteraan sosial dasar dan sekarang tiba-tiba terbebani dengan hutang. Hutang-hutang ini akan menempatkan mereka dalam tekanan keuangan dan bahkan dapat mengganggu kehidupan normal mereka.